Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Kembali lagi bersama podcast Optimis Bawaslu Kota Pariaman. Pada kali ini kita akan mengajak sahabat Bawaslu untuk mengenal lebih dekat bagaimana proses dibalik pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Yang mungkin proses dari pemutakhiran data pemilih ini kurang diketahui oleh publik. Kali ini kita bersama narasumber yang kami anggap sangat kompeten di bidangnya, bersama anggota KPU Kota Pariaman, Ibu Afriwati Zain, atau yang dikenal dengan Ibu Riri, atau lebih akrab dipanggil Incim Riri. Iya. Tema di balik layar data pemilih memastikan tidak ada jatah yang tertinggal menjadi sangat relevan karena data pemilih yang akurat adalah fondasi utama dalam mewujudkan pemilu, demokrasi inklusif dan berintegritas. Melalui perbincangan ini kita harapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya peran bersama dalam menjaga kualitas data pemilih. Baik, gimana Cim? Dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Tema kita pada hari ini yaitu di balik layar data pemilih, memastikan tak ada data yang tertinggal, Jim. Barusan kita baru selesai melaksanakan pleno PDPB triwulan 1 tahun 2006, Jim. Secara umum, bagaimana KPU melihat dinamika data kita di awal tahun ini dengan tahun 2005 sebelumnya, Jim? Ya, alhamdulillah barusan kita telah melaksanakan pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk triwulan 1 di tahun 2026 ini, dan melihat dinamika pergerakan data pemilih di mana sebelumnya KPU menetapkan dari DPT pemilihan sebelumnya itu sebanyak 72.660 pemilih, dan rekap pleno hari ini ditetapkan sebanyak 74.675 pemilih, dan ada peningkatan pemilih sebanyak 2.015 pemilih. Ya. Oke, dari yang 2015 itu, Cip, kira-kira kategori pemilih apa yang bertambah, Cip? Apakah itu pemilih pemula atau pemilih yang pindah masuk ke Kota Pariaman? Iya, dari peningkatan tersebut sebenarnya gini, dari DPT tersebut awalnya kita akan mengurangi dari jumlah data pemilih yang tidak memenuhi syarat, kemudian ditambahkan dengan jumlah pemilih baru. Jadi pemilih baru itu ada beberapa kategori. Yang pertama ada pemilih yang benar-benar baru, kemudian ada pemilih yang masuk ke dalam Kota Pariaman, pindah masuk ke Kota Pariaman. Jadi yang banyak yaitu pemilih pemula yang benar-benar baru, yang baru berusia 17 tahun, berarti, yang belum terdaftar di DPT sebelumnya. Ya. Berarti kalau berbicara pemilih baru, itu kan berarti kita melihat pemilih yang berbasiskan dari kategori pelajar, ya, Iya. Pemilih pemula, ya kan. Di Kota Pariaman kan kita banyak ada 11 SLTA Kota Pariaman, dan ada memiliki beberapa pesantren. Bagaimana KPU melakukan pendataan terhadap pemilih pemula di sekolah maupun pesantren tersebut? Ya gini. Pertama, dasar kita untuk mendapatkan data pemilih pemula yaitu data turunan dari Kemendagri, yaitu penduduk yang telah melakukan perekaman KTP yang sudah 17 tahun. Selain itu, kita juga mengadakan sosialisasi kemarin, pada bulan Ramadan kemarin kita mengadakan sosialisasi ke beberapa sekolah, dan di sana kita mencoba mensosialisasikan untuk cek dptonline.kpu.go.id di sekolah-sekolah tersebut. Gitu. Baik, tadi kan terkait dengan pemilih pemula atau pemilih baru yang dimasukkan dalam DPT. Ini terkait dengan pemilih keluar, pemilih yang kategori TMS, tidak memenuhi syarat lagi. Ada itu pemilih yang keluar, terus ada pemilih yang meninggal dunia. Namun pada kenyataan di lapangan, kita banyak melihat bahwasanya pemilih yang dalam kategori TMS itu masih banyak masuk dalam daftar pemilih. Bagaimana KPU melakukan validasi terhadap data tersebut?
Iya, jadi untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat, kategorinya itu ada pemilih yang meninggal dunia, kemudian ada pemilih yang sudah berubah status dari warga sipil menjadi TNI atau Polri, kemudian ada pemilih yang pindah keluar dari Kota Pariaman. Jadi tindak lanjut KPU untuk melaksanakan pemutakhiran terhadap data tersebut. Jadi untuk pemilih meninggal, kita membutuhkan surat keterangan meninggal dari desa dan kelurahan, dan alhamdulillah kita telah melakukan koordinasi dengan desa dan kelurahan. Itu sudah direspon oleh pihak desa dan kelurahan ketika kita meminta data surat keterangan meninggal, dan itu sebagai bukti untuk kami menonaktifkan dari daftar pemilih yang telah terdaftar. Itu untuk keterangan meninggal. Kemudian untuk perubahan status dari warga sipil menjadi TNI atau Polri, tentulah kami membutuhkan kartu tanda anggota. Nah, di sini kami melakukan koordinasi dengan Kodim dan Polres. Namun apabila kami tidak dapat, kami langsung melakukan coktas atau coklit terbatas ke lapangan dengan menemui keluarga si pemilih untuk mendapatkan bukti kartu tanda anggota keluarga. Demikian juga dengan pemilih yang keluar, itu tentunya kami punya bukti berupa perubahan terhadap KTP elektroniknya. Becem, sesuai dengan tema kan, bahwasanya tidak ada data yang tertinggal. Terus untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, bagaimana status dengan teman-teman kita yang disabilitas? Apakah itu menjadi sebuah catatan juga dalam pendataan daftar pemilih berkelanjutan, atau nanti ada segmen tersendiri, ada tahapan tersendiri kan kayak gitu? Itu bagaimana Cim dengan teman-teman kita yang disabilitas? Iya, untuk teman-teman disabilitas kita tetap mengakomodirnya, dan ada rencana dari teman-teman divisi Parmas dan SDM untuk melakukan sosialisasi sama teman-teman disabilitas, dan insya Allah nanti kita akan kerjasama dalam hal mensosialisasikan tentang daftar pemilih ini. Di data yang sudah terdaftar, apakah ada kode untuk daftar pemilih disabilitas? Ada. Jadi berdasarkan DPT kemarin sudah ada kode-kode pemilih disabilitas. Namun untuk yang update terbarunya ini belum kita dapatkan. Selama 3 bulan terakhir, Jem, seberapa aktif warga Pariaman memberikan masukan data secara mandiri kepada KPU? Jadi untuk tanggapan masyarakat, kita membuat berupa link atau bisa datang langsung ke kantor KPU. Kemudian kita juga mendapat masukan dari desa dan kelurahan. Itu alhamdulillah sudah direspon dari pihak desa dan kelurahan melalui surat dari kepala desa atau kelurahan. Baik, Cim, mungkin pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan ya, bagaimana pesan yang akan disampaikan oleh KPU Kota Pariaman terhadap masyarakat terkait dengan pendataan yang di triwulan kedua nantinya? Ya, pesan kepada masyarakat Kota Pariaman, ayo pastikan kita terdaftar di daftar pemilih dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Pastikan satu suara sangat berharga. Baik, sahabat Bawaslu, telah sampai kita pada penghujung podcast kita hari ini. Dari diskusi bersama narasumber kita, bahwa kita memahami di balik layar data pemilih terdapat proses panjang, penuh ketelitian dan komitmen memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal hak pilihnya. Bawaslu Kota Pariaman mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dan memastikan diri telah terdaftar pada daftar pemilih. Terima kasih kepada Encim selaku narasumber atas ilmu dan informasinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat menjadi pemahaman bagi masyarakat kita terkait dengan daftar pemilih. Saya selaku host pada podcast ini undur diri. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Allahumma fiq kilometrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.